Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMJ Alam Sutera Tangerang. Saya masih di Gorontalo dan di belakang saya ini adalah patung pahlawan dari Gorontalo, yaitu Bapak Haji Nani Wartabone. Jadi ini kami sedang berada di Taman Taruna Remaja. Di belakang ini adalah salah satu ikon dari kota Gorontalo, yaitu pahlawan kemerdekaannya mereka. Kita tahu bahwa Gorontalo memproklamirkan kemerdekaannya lebih awal dibandingkan hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Jadi memang menarik sejarahnya kalau teman-teman boleh lihat di googling terkait dengan sejarah Gorontalo ini. Teman-teman, saat ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terkira kepada teman-teman yang telah menjadi subscribers di YouTube channel saya, mempelajari berbagai macam terkait dengan masalah gangguan kecemasan dan psikosomatik pada kesempatan beberapa kali yang mungkin sudah sebagian subscriber saya juga sudah dari sejak 10 tahunan yang lalu. Nah, teman-teman, ada hal yang mungkin saya ingin berikan kepada teman-teman terkait dengan kondisi kecemasan dan juga bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan kita sendiri mengelola perasaan dan pikiran kita agar tidak menjadi salah satu yang sulit untuk diperbaiki ke depannya. Banyak di antara kita mungkin merasakan adanya trauma, dan pada kesempatan kali ini kita mau berbicara tentang bagaimana memaafkan diri sendiri dan masa lalu kita adalah salah satu cara atau jalan menuju perbaikan. Di dalam bukunya Thich Nhat Hanh mengatakan fear atau rasa takut kita itu punya original atau punya dasar, nature atau punya sumber yang biasanya terkait dengan masa lalu kita. Dan seringkali kecemasan dan ketakutan ini berkaitan ya dengan kondisi-kondisi keseharian. Bayangkan kalau misalnya di zaman kemerdekaan dulu, pahlawan-pahlawan kemerdekaan kita itu takut ya menghadapi penjajah. Pasti takut, tetapi karena adanya fokus untuk memperbaiki kehidupan dan keadaan, mereka tetap melakukannya. Demikian juga kita. Walaupun banyak di antara kita mengatakan, aduh saya ini cemasnya sudah tidak bisa terkendali. Saya merasakan adanya kesulitan untuk mengendalikan kecemasan saya. Tapi sebenarnya yang paling penting buat kita adalah bagaimana kita bisa mengelola kecemasan tersebut. Salah satunya adalah mengelola perasaan bersalah terhadap apa yang telah kita alami di masa lalu. Banyak di antara kita mungkin mengatakan bagaimana caranya bisa membantu diri kita supaya lebih baik. Tetapi kita nggak tahu bahwa sebenarnya fokus utama kita adalah memaafkan diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerima keadaan kita apa adanya secara ikhlas, sabar, dan sadar untuk bisa membantu kita memahami bahwa masa lalu adalah bagian dari masa lalu yang kita nggak bisa ambil kembali. Situasi ini menjadi jauh lebih baik ya. Jadi artinya masa lalu itu ya sudah terjadi, dia tidak bisa diapa-apain. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengubah kondisi saat sekarang. Kedepannya, kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi diri kita, cara mengelola pikiran kita. Memang berprogram seperti kemarin kita bicarakan ya sebelumnya, ada perasaan cemas, takut nggak kejadian. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi masa lalu kita. Yang seringkali mungkin ada faktor terkait dengan kesulitan untuk memaafkan diri sendiri. Kita merasa kalau ada orang yang berbuat kurang baik kepada kita di masa lalu, kita kesel. Karena merasa harusnya dia tidak berbuat seperti itu kepada saya. Atau harusnya saya membalas apa yang dia lakukan. Waktu itu saya kesel karena saya nggak punya kemampuan itu. Dan kalau kita berulang kali mengatakan ini terus, maka percuma. Kita akan sulit untuk mendapatkan situasi yang jauh lebih baik. Nah, inilah mengapa teman-teman banyak di antara kita yang mungkin sering muncul pikiran-pikiran kecemasan yang tidak diketahui sumbernya. Karena sebenarnya sumbernya adalah dari diri kita sendiri. Di mana masa lalu yang kita nggak bisa terima, masa lalu yang terus membayangi kita, bagaimana proses keadaan ini bisa jadi terus-terusan ke arah kita, maka kita harus perhatikan.
Nah, teman-teman tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari suatu keadaan yang sebenarnya seringkali rutin kita lakukan di menjelang Lebaran, ya, Idul Fitri 1444 Hijriah ini. Ini kita ingin memberikan diri kita kesempatan memaafkan orang lain. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita berupaya untuk memaafkan diri kita sendiri dulu. Memaafkan adalah bagian dari upaya untuk bisa membantu diri kita menjadi jauh lebih baik dengan membuat rasa yang lebih netral terhadap perasaan-perasaan tidak menyenangkan yang mungkin masih kita alami sampai saat ini. Semoga dengan apa yang kita lakukan, fokus kepada bagaimana kita mengubah diri kita ke depannya, bagaimana kita mengelola perasaan dan pikiran kita menjadi jauh lebih baik, akan menjadi satu hal yang membantu kita jauh lebih stabil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga kita bisa memaafkan diri kita sendiri sebelum kita memaafkan orang lain. Semoga kita berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar dari Gorontalo. Semoga teman-teman semua sehat. Oke, bye.